Cuma sebenarnya banyak jebakan Batman, jadi tiba-tiba bisa ngejeblos. Digital mining itu sebenarnya apa sih? Simple. Simple. Ini dong, minuman kekinian banget. Wong Kito Galo, selamat datang di Sumatera Selatan. Sekarang saya sedang berada di ikonnya Palembang, Jembatan Ampera. Tapi tujuan utama saya bukan ke sini. Masih 6 jam lagi via darat saya akan menuju ke Tanjung Enim. Di sana saya akan melihat proses rescue anggrek, pembudidayaan rosella, dan mampir ke desa yang namanya Desa Pagardewa, serta melihat proses digital mining dari PT Bukit Asam Tbk. Ikuti saya, Patricia Rani, berkelana dalam Kelana Indonesia. Untuk memulai perjalanan saya dalam berkelana, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengikuti aktivitas rescue anggrek di sekitar area pertambangan batubara. Tepatnya di area hutan sekunder milik PT Bukit Asam Tbk. Area pertambangan ini berada di kawasan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ketika suatu wilayah mau dibuka menjadi lahan tambang, maka flora-flora di dalamnya tuh harus direscue terlebih dahulu supaya dia tetap asri, tetap terus ada. Nah, sekarang saya sedang perjalanan menuju mau merescue anggrek. Mobil cuma bisa sampai di sini saja, selanjutnya kita akan jalan kaki ke dalam hutan. Ternyata untuk menuju ke lokasi anggreknya kita harus mengarungi hutan, menyeberangi sungai terlebih dahulu. Tadi tim saya yang lain udah duluan, lumayan lama sih, lumayan susah juga ya. Sekarang giliran saya yang nyebrang. Nah, saya udah hampir sampai spotnya, soalnya udah ketemu sama Mas Pungki dari BKSDA. Selamat siang Mas Pungki. Selamat siang, Mbak. Mas Pungki ini adalah dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Bukit Asam ya. Nah, ini kuncennya yang tahu di mana letak anggrek yang akan kita rescue. Ini masih harus buka jalur gini emang ya, Mas? Ya, harus memang buka jalur karena memang lokasi buat satu spesies ini itu cukup ribet dilaluinya, cuman ya semoga kita dapat jenisnya. Di dalam hutan ini, kita akan merescue anggrek Louisia. Anggrek ini merupakan anggrek asli dari Pulau Sumatera. Alasan utama penyelamatan anggrek ini dikarenakan anggrek merupakan polinator yang sangat bermanfaat bagi tanaman di sekitarnya. Jadi ini adalah spotnya, Mas Pungki? Ya, spot dari anggrek Louisia yang hari ini kita cari. Jadi katanya anggrek Louisia ini memang bunga anggreknya tuh nggak yang kayak besar, tapi dia berkamuflase seperti ranting-ranting ya. Jadi memang Louisia ini memang menyerupai ranting, itu salah satu bentuk perlindungan diri dia. Salah satu jenis anggrek yang sulit dilihat. Dan setiap spesies jenis anggrek itu punya bau yang beda-beda. Baunya berbeda. Jadi beda-beda. Yang pasti sama dari kenapa suatu tanaman disebut anggrek adalah 5 kelopak. Ini 5 kelopak dan ada lidahnya labellum. Nah, apa yang membuat ini disebut menjadi anggrek? Kalau ini nih sekarang dilihat dari mata, pakai mata telanjang.
Kalau ini yang membedakan dari tanaman lain, anggrek itu dia punya akar angin namanya seperti ini. Si anggrek ini dia bisa menyerap kelembapan itu dari udara. Jadi walaupun kondisi di ininya kering, cuman mereka bisa menyerap kelembapan dari udara. Kenapa akar anggrek atau akar angin ini sedikit kasar dan kemudian hijau karena mereka juga berfotosintesis di akarnya juga. Berarti prosesnya sendiri dari sini itu nanti akan seperti apa lanjutannya, Mas Pungki? Jadi setelah kita rescue, kemudian ditransport ke greenhouse dan akan diaklimatisasi. Setelah itu, spesimen yang sudah dikembangbiakan akan dikembalikan lagi ke habitatnya. PT Bukit Asam Tbk juga bekerja sama dengan BKSDA Sumatera Selatan dalam pembuatan greenhouse untuk proses pembibitan. Di sana saya akan melihat anggrek-anggrek lain yang sudah direscue dari area hutan sekunder yang tadi. Ya, jadi sekarang Louisia akan kita tanam lagi di sini. Gak boleh terlalu lama supaya hasilnya lebih maksimal ya berarti Mas Pungki. Oke, ayo. Ini ada berapa spesies di sini? Ini semuanya anggrek bener kan ya? Semuanya anggrek. Jadi dari tahun 2018 kita sudah merescue sekitar 32 spesies yang ada di PT Bukit Asam. Kemudian ada beberapa juga spesies yang dari luar habitat dan dikumpulkan di greenhouse ini untuk tujuan konservasi. Nah selanjutnya Louisia akan kita treatment seperti apa? Iya, jadi nanti di treatment kita rendam dengan larutan anti stres, kemudian langsung kita tanam di papan pakis dan langsung ditaruh di sini. Oke, berarti ini harus segera langsung ya? Langsung segera. Seperti yang dikatakan Mas Pungki, proses pertama kita rendam terlebih dahulu anggrek Louisia ke cairan anti-stres selama kurang lebih 15 menit. Cairan ini berfungsi untuk perangsangan akar dan meningkatkan survival rate dari anggrek yang direndam. Setelah itu anggrek ditanam pada media papan pakis lalu diikat dengan benang agar tidak jatuh dan akarnya dapat cepat mengikat pada media tanamnya. Terakhir, kita taruh anggreknya dan menjaga kualitas kelembapan area sekitar agar anggrek-anggrek yang ditanam di sini dapat tetap sehat sampai akarnya muncul. Sekarang kan sudah banyak sekali ya spesies anggrek yang dibudidayakan di sini, direhabilitasi. Jadi sekarang sudah ada yang siap untuk kita lepas liar. Kita sudah sampai di pohon tempat kita akan menanam bibit-bibit anggrek ini. Jadi kalau dilihat kenapa lahan ini dipilih, ini adalah lahan reklamasi yang udah 10 tahun ya. 10 tahun. Baiklah, mari kita tanam saja bibit anggrek yang melalui perjalanan yang panjangnya dari rescue, terus dirawat lagi, sampai akhirnya sekarang lepas liar lagi ya, sudah siap ya. Bagaimana caranya Mas Pungki? Jadi kita bisa pisahkan anggrek yang mana kita pilih dan kita langsung masukkan di dalam media atau pot, yaitu sabut kelapa. Jadi tinggal masukkan aja. Oh, tinggal begini aja? Yap. Dibantu, kita pastikan tidak copot. Sudah, kemudian kita biarkan dia berakar. Kalau bisa memang untuk menanam anggrek ini pada musim-musim hujan, karena itu akan melembabkan si akarnya dan akan memacu proses percepatan pertumbuhan si akar itu sendiri. Sudah deh, habis ini tinggal ya iklim sekitarnya ya, iklim sekitarnya yang menentukan apakah dia akan terus lembab, apakah sirkulasi udaranya akan terus lancar. Karena dua faktor itu yang paling utama yang menentukan anggrek ini akan tumbuh atau tidak. Tapi so far 85% ya tumbuh di persentasenya. Area sini. Jadi lumayan tinggi sih. Kita berdoa ya, dia aku kasih nama si cantik ini tumbuh ya, jadi besar. Jadi one day Rani kesini lagi udah ada bunganya. Amin. Amin.
Bukit Asam TBK merupakan pertambangan yang sudah menggunakan sistem digital mining. Saat ini saya sudah berada di Mine Control Center. Saya akan masuk ke dalam dan mengulik lebih jauh lagi mengenai sistem digital mining. Dan sebenarnya apa sih dampak positif dari sistem ini bagi operasional dari PT Bukit Asam TBK? Selamat pagi Pak Satria. Oh iya, selamat pagi. Iya Pak, saya Rani. Saya mau nanya-nanya soal digital mining yang ada di sini. Boleh ya Pak? Boleh. Nah, saya sedang bersama Bapak Satria Wirawan, Vice President Teknologi Informasi. Yes. Nah, digital mining Pak, jadi dari rumah saya udah penasaran digital mining itu sebenarnya apa sih? Digital mining bagi kita adalah suatu tools yang membuat kita menjadi lebih powerful. Waduh, sebuah tools yang membuat menjadi powerful. Nama Iya. toolsnya sendiri memang disebut digital mining atau ada nama sistemnya sendiri Pak? Iya, kalau di Bukit Asam kita sebut yang namanya CISEA. CISEA? CISEA itu Corporate Information System dan Aplikasi Enterprise. Oke. Jadi di CISEA itu kita memblending semua proses di penambangan, baik itu supply chain maupun non supply chain menjadi satu kesatuan yang menjadikan itu merupakan tool-tool yang sangat powerful bagi kita semua. Tapi awalnya latar belakang CISEA ini dibuat tuh kenapa Pak alasannya? Bisnis komoditi itu fluktuatif. Kadang harga bisa turun, kadang harga bisa naik. Kita harus survive. Dan kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk menghasilkan suatu produk yang nyata. Nah, berkaitan dengan itu, dengan tidak pastinya nilai komoditi, kemudian semakin tingginya target produksi, maka kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari teknologi manual. Jadi kita butuh teknologi-teknologi yang mempermudahkan semua lapisan di Bukit Asam untuk lebih efisien dan optimal dalam melakukan pekerjaan. Tapi siapa sih sebenarnya yang pertama menggagas digital mining CISEA yang ada di PT Bukit Asam TBK ini? CISEA di Bukit Asam digagas secara langsung oleh teman-teman di Bukit Asam. Jadi Bukit Asam mempunyai orang-orang yang berkompeten, paham terhadap proses bisnisnya, paham terhadap teknologi yang digunakan, maka kami meng-create itu semua dengan secara swakelola. Sendiri ya Pak? Iya, kami create sendiri, kami memanfaatkan teman-teman di teknologi informasi, kemudian ada teman-teman juga ini ada di perawatan, dan ada juga di penambangan yang mempunyai basic kompetensi untuk meng-create sesuatu. Wah, berarti salah satunya Pak Satria ini sebenarnya harus sebagai Vice President Teknologi Informasi. Nah, kalau di PT Bukit Asam TBK sendiri, sudah digunakan di mana saja Pak CISEA ini? CISEA itu bagi kami adalah kebanggaan, dan CISEA juga sudah kami daftarkan juga ke hak kekayaan intelektual. Kemudian untuk proses paten lagi kami proses. Nah, kemudian karena hak kekayaan intelektualnya ada di Bukit Asam, jadi kami juga berhak untuk mendistribusikannya atau mengimplementasikannya ke berbagai afiliasi yang ada di Bukit Asam. Saat ini CISEA itu sudah digunakan hampir di seluruh anak perusahaan di Bukit Asam. Wow, berarti sebenarnya nggak cuma proses pertambangan di sini saja ya, Betul. tapi tools ini, digital mining CISEA ini bisa digunakan dalam berbagai macam industri selama masih menjadi afiliasi dari PT Bukit Asam TBK itu sendiri. Untuk melengkapi informasi saya mengenai proses pertambangan batu bara di PT Bukit Asam TBK, sekarang saya sudah bergabung bersama Bapak Suhedi. Halo Pak. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Suhedi ini adalah Direktur Operasi dan juga Produksi dari PT Bukit Asam TBK. Sebenarnya prosesnya tuh terdiri dari apa saja? Baik. Jadi memang proses penambangan batu bara ini sebenarnya paling simpel sih dibandingkan pertambangan mineral. Jadi yang pertama adalah kita melakukan eksplorasi. Eksplorasi tujuannya untuk mengetahui di mana posisi batu bara itu ada. Kemudian setelah itu dibuat peta geologinya, kemudian dilakukan pemboran untuk melakukan akurasi
seberapa banyak atau kemana saja sebaran daripada batu bara itu. Nah, setelah itu baru dibuat perencanaan tambang. Jadi ada model geologi, nanti ada software-nya, kita buat petanya, nanti dari sana baru dibuat rencana tambangnya, berapa jumlah cadangan yang ada, nanti berapa stripping rasionya, jadi mana yang ekonomi yang akan kita tambang nanti. Nah, setelah itu baru kita biasanya melakukan proses penambangan. Nah, untuk melakukan proses penambangan ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, lahannya dulu. Lahannya harus bebas ya. Jadi walaupun kita memiliki izin usaha pertambangan, tapi kalau lahannya belum diselesaikan, itu nggak boleh ditambang karena itu haknya orang lain. Jadi kita hanya izin di bawahnya. Kemudian kalau itu sudah kita bebaskan, baru kita siapkan peralatannya untuk melakukan penambangan itu. Nah, proses penambangan di PTBA ini semuanya dilakukan secara tambang terbuka. Ya, kalau dulu kita punya tambang bawah tanah di Ombilin, tapi sekarang sudah tutup. Jadi sekarang semuanya tambang terbuka. Nah, dari sana nanti kita proses ya, kita gali, nanti dari tambang dikirim ke stockpile. Dari stockpile nanti kita kirim ke train loading station, TLS namanya. Ya, nah itu nanti langsung dibawa ke kereta. Dari kereta ini sebagian dibawa ke pelabuhan kita yang ada di Tarahan Lampung, yang sebagian kita bawa ke Dermaga Kertapati Palembang. Kalau proses bisnisnya Pak, pertambangan batu bara nih tahapannya apa saja? Ya, kita akan menambang batu bara, tentunya sudah tahu dulu siapa nanti yang akan menggunakannya, pasarnya nanti kemana, kemudian jumlahnya berapa, ya kan, kemudian batu bara yang dibutuhkan tipikal kualitas yang seperti apa, seperti itu. Berarti memang batu bara dari PT Bukit Asam ini sendiri diekspor juga ke berbagai macam negara. Kemana saja Pak kalau boleh tahu? India, Cina, Jepang, Korea dan lain-lain. Wow. Tetapi ini kan karena DMO kita ini kan PTBA-nya BUMN. Jadi kita prioritaskan dulu untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi sekarang sekitar 60-40% lah. Jadi 60% kita untuk kebutuhan dalam negeri, yang sisanya untuk keluar. Oke, baik, terima kasih sekali Bapak Soedi untuk waktunya, untuk informasinya tentang tambang batu bara di PT Bukit Asam Tbk. Masih. Mari Pak. SIBA, Sentra Industri Bukit Asam. Ini bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya UMKM binaan PT Bukit Asam Tbk, tapi sudah menjadi brand tersendiri. Jadi ada banyak sekali di sini, SIBA Kopi, SIBA Songket, dan salah satunya yang saya mau fokusin banget hari ini adalah yang di samping saya, SIBA Rosella. Di sini saya mengikuti kegiatan pengolahan dan pembuatan teh Rosella. Proses yang pertama adalah pemetikan Rosella. Pada proses ini biasanya satu pohon dapat menghasilkan 5 kg hingga 10 kg Rosella. Selanjutnya merupakan proses pengelupasan. Kelopak-kelopak Rosella ini dikelupas hingga terpisah dari bijinya. Dalam satu kali puncak panen, proses pengelupasan dapat mencapai total 500 kg Rosella. Yang ini bisa langsung kita cuci ya Bu? Bisa. Oke deh, ayo Ibu. Setelah dikelupas, kelopak Rosella akan dicuci dan langsung dikeringkan di atas tampah. Kelopak-kelopak ini akan dikeringkan selama 5 hari. Yang menarik adalah terdapat 2 jenis kelopak dengan warna yang berbeda, ungu dan merah. Kelopak berwarna merah memiliki khasiat yang lebih tinggi, sedangkan warna ungu dapat mempercantik warna hasil olahan Rosella nanti. Terakhir, setelah dikeringkan kelopak di blender dan dijadikan bubuk-bubuk teh, lalu dimasukkan ke kantong teh dan siap untuk dikonsumsi.
Semua yang ada di depan saya dan Ibu Dian ini adalah hasil karyanya Rosella. Bisa jadi teh yang jelas, bisa jadi nastar, jadi pie, udah jadi. Terus bisa jadi apa lagi selain di sini? Bisa jadi sambal. Sambal itu bisa jadi produk turunannya jadi geprek Rosella, Geprek Rosella. Terus nasi kebuli, nasi bakar, itu produk intinya. betah nih aku di sini. Puding. Ini versi hangatnya, kalau ini versi kekiniannya ya. Dari tadi aku tuh udah ngeliatin aja bulir-bulir esnya itu loh. Bikin aus. Ini tuh Rosella Lemonade with Selasih ya. Wow, langsung ya. Rasanya tuh bener-bener ya gitu asemnya, tapi kan asemnya Rosella tuh nggak asem banget ketika udah jadi seperti ini ya. Asem manis, seger, terus selasihnya tuh bikin ada tambahan teksturnya. Ya, dijual nggak sih ini? Dijual. Dijual juga. Jadi kalau ke Tanjung Enim pastiin mampir ke Siba Rosella. Ya, lengkap pokoknya. Buah kepayang. Selain Rosella, di Siba Center juga terdapat Siba Kopi, Siba Songket, bahkan Siba Rajut. Di sini, masyarakat diharapkan dapat terus menyalurkan ide kreatif untuk perkembangan dan usaha mandiri. Tidak sampai di situ, saya juga berkesempatan untuk mengunjungi hasil dari kontribusi PT Bukit Asam Tbk dalam usahanya memberdayakan masyarakat. Dulu banyak masyarakat di Desa Tanjung Agung yang berprofesi sebagai penambang di pertambangan tanpa izin. Namun sejak 3 tahun yang lalu, PTBA datang dan akhirnya mencoba memberikan peluang bisnis baru bagi masyarakat. Salah satunya yang mau saya lihat sekarang, tambak ikan. Siang Pak, dapat gak ikannya? Coba Pak, mau lihat boleh nggak? Waduh, banyak banget. Ikan apa aja Pak ini? Ikan gurame, Bu. Ini lagi mau dipindahin? Iya. Pak, sini saya bantu ya Pak. Boleh, Bu. Sekalian mau ngobrol boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Oke, ayo Pak naik dulu. Nah, saya mau ngobrol Pak, tapi ikannya ditaruh dulu berarti? Saya taruh dulu, Bu, ya. Oke, sip Pak Putra. Pak Putra, Iya, Bu. sejak kapan tambak ikan ini akhirnya Pak Putra miliki dan kelola? Kita ngelola tambak ikan ini dari 2013, Bu. Tapi peran PTBA masuk sejak tahun berapa? PTBA masuk dari tahun 2019, Bu. Perannya apa aja Pak? Awalnya kita diajak direkrut untuk pelatihan gitu dari 2019 awal, kemudian kita jadi mitra dan binaan dari PTBA sampai sekarang, Bu. Pelatihannya berarti ada juga ya Pak? Ada, ya. Kita udah ikut pelatihan, waktu itu ada ikut pelatihan budidaya lele, ada ikut pelatihan gurame. Kemarin kita juga sempat dikirim ke Wonogiri, ikut pelatihan juga di sana gitu. Jadi lengkap ya? Alhamdulillah. Gak cuma datang, tapi Betul. juga ngasih pelatihan dan Betul. akhirnya ngasih dampak positif juga. Nah maaf Pak Putra, tapi kan dulunya Pak Putra ini adalah penambang di pertambangan tanpa izin. Kenapa akhirnya Bapak mau berubah dari profesi yang satu ini ke profesi yang sekarang? Alhamdulillah setelah kita ajak diedukasi sama PTBA, akhirnya kita terbuka peluang usaha lain gitu, Bu. Makanya kita ada kebetulan ada tanah punya orang tua yang punya potensi, akhirnya kita manfaatkan ini lokasi. Jadi emang ya sebenarnya udah punya dari dulu sumber daya Betul, alamnya. Dilatih sama PTBA dan Betul. akhirnya bisa menghasilkan kayak sekarang. Heeh. Selain tambak ikan, sebenarnya tuh ada hal lain lagi ya Pak? Kayak ada beras juga kalau nggak Betul, salah, beras betul, organik. betul. Terus abis itu ada apa lagi ya Pak kira-kira? Kopi, Bu. Kopi juga ada, Iya. jadi sebenarnya banyak yang bisa Sama dieksplor. peternakan juga. Oh, jadi sebenarnya banyak banget nih yang bisa dieksplor di daerah sini ya, Nah, karena betul. pelatihan dari PTBA. Bener banget. Oke deh Pak, kalau gitu saya mau pamit, mau lihat komoditas yang lain dulu Oke, ya. siap. Terima Terima kasih, Bu. kasih Pak Sama-sama, Putra. Ini dia komoditas lain yang tadi saya bicarakan. Sekarang lagi ada di Desa Pagar Dewa. Salah satu komoditas utama di sini adalah beras sehat. Pas banget ini ya, saya datang pas selesai musim panen. Jadi Desa Binaan PT Bukit Asam Tbk ini sekarang sedang memasuki musim tanam.
Desa Pagar Dewa ini terkenal sekali loh, karena berasnya tuh sehat. Jadi emang dari dulu kan masyarakat di sini tuh memang bercocok tanam ya Pak? Ya, dari dulu-dulu memang bercocok tanam. Tapi apa nih Pak bedanya ketika akhirnya PTBA terlibat dalam proyek ini? Di sini sudah menjamur sistem riba dan rentenir di sini. Sehingga saya memintakan kepada Bukit Asam gimana menyelesaikan semua ini. Ya kita dibantu peralatan, kita dibantu hand traktor, rice mill, solar cell, itu kita semuanya. Lagi kita dibantu sistem kelembagaan ekonomi yang diberi nama Badan Usaha Milik Petani PT Pagar Bukit Asam. Badan Usaha Milik BUMP berarti? Ya, BUMP. Oke, jadi petani-petani di sini berperan sebagai apa? Petani di sini sebagai anggota. Tapi secara hasil jenis berasnya sendiri, apakah dengan teknologi yang baru hasilnya juga beda Pak? Ya, kita memakai sistem organik, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini beras sehat. Nih kita lanjut nanam lagi ya. Susah juga Pak jalannya. Nah. Padi yang sudah dipanen akan langsung masuk ke 5 proses tahap penggilingan padi. Pertama, gabah dimasukkan ke dalam mesin. Selanjutnya, disalurkan ke pemecah gabah yang pertama. Pada tahap ini, sedikit demi sedikit, gabah akan terkelupas dari kulitnya dan sekamnya akan dipisahkan. Ketiga, gabah akan masuk ke pemecah gabah yang kedua. Pada tahap ini, pengelupasan gabah menjadi lebih halus. Keempat, gabah masuk ke mesin pemolesan. Pada tahap ini, padi sudah mulai terlihat dan kulit gabah sudah terkelupas. Terakhir, beras-beras ini di-packing dan siap untuk didistribusikan. Setelah berkelana di Tanjung Enim, saya menyadari satu hal. PT Bukit Asam Tbk tidak hanya peduli pada proses pertambangan batu bara saja, tapi juga peduli dengan lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Mulai dari rescue anggrek, digital mining, kemudian budidaya rosella, dan juga pertanian beras sehat, semuanya bermanfaat untuk lingkungan dan juga masyarakat. Ikuti terus kelana saya, Patricia Rani, di Kelana Indonesia.